Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Izin Pak dosen, izin rekan-rekan. Perkenalkan, calon taruna muda, nama Ageng Cahyo Sustio, NRP 25020905, kelas MPLMA, asal Bogor, Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang ada di perangkat PC komputer, dan ada tambahan-tambahan lainnya seperti hardware, software, dan brainware yang akan saya jelaskan di tugas video kali ini. Oke, enjoy. Oke, kita langsung saja. Apa itu komponen komputer? Di sini dijelaskan secara garis besar, komponen komputer adalah unit elektronik yang tergabung menjadi satu di dalam sebuah komputer. Di sini biasanya komponen-komponen komputer terbagi dalam dua bagian besar, yakni perangkat utama dan perangkat tambahan. Nah, perangkat utama tentunya harus ada di dalam komputer karena kinerjanya itu haruslah dan supaya bisa dijalankan. Sedangkan perangkat tambahan sifatnya itu cuma pelengkap. Jadi bertujuan memaksimalkan penggunaan komputer ke depannya. Jika dilihat berdasarkan bentuknya, komponen komputer ini terbagi menjadi dua, yakni perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Dan sebenarnya ada satu lagi perangkatnya, yaitu otak kita sendiri, brainware. Jadi itu tidak perlu dijelaskan ya kalau brainware. Kita lanjut ke penjelasan perangkat keras hardware. Nah, komponen perangkat keras hardware merupakan suatu komponen yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang dalam bentuk nyata dan dapat diraba. Jadi bendanya itu nyata gitu loh. Jadi dalam satu komponen perangkat keras ini juga terdiri dari beberapa komponen membentuk sebuah perangkat komputer. Sini kita langsung masuk ke input device. Kita masuk ke unit masukan. Sesuai namanya, input device memiliki arti bahwa komponen komputer ini berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam sistem, baik menggunakan personal komputer maupun laptop. Tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat mengakses komputer. Dan berdasarkan fungsinya, input device dibagi menjadi dua, yaitu ada input device secara langsung dan input device secara tidak langsung. Nah, di sini kita langsung masuk ke perangkat keras yang secara nyata. Yang pertama ada keyboard. Nah, di sini keyboard adalah komponen yang berfungsi untuk memasukkan angka, huruf, dan simbol. Keyboard mempunyai peranan penting dalam pekerjaan sehari-hari, seperti menulis email, membuat dokumen, hingga menciptakan konten-konten membutuhkan media tulisan sebagai penyampaian informasi. Yang kedua ada mouse. Karena bentuknya dan ukuran seperti tikus, maka komponen komputer ini dinamai mouse, yang kalau dalam bahasa Inggris memiliki arti tikus. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar. Dalam perangkat mouse sendiri terdiri dari tiga bagian, ini tombol kiri untuk memilih OK dan tombol kanan untuk menampilkan beberapa menu tambahan seperti pop-up menu. Jadi kalau kiri itu untuk ngeklik lah ya, kalau kanan itu seperti untuk membuka pop-up menu, dan tombol tengah untuk membuka dan menutup jendela tab. Yang ketiga ada light pen. Bagi seorang graphic designer, light pen menjadi alat wajib untuk menuangkan ide mereka ke dalam gambar ke perangkat komputer. Gak cuma itu saja, adanya light pen juga memudahkan kamu untuk menulis atau segera coret-coret di perangkat layar berjenis touchscreen. Ya sebenarnya kayak pulpen aja, kayak pulpen di kertas, tapi ini versi digitalnya gitu, lebih gampang. Lalu yang keempat ada mikrofon dan headphone. Mikrofon dan headphone berfungsi untuk merekam dan memasukkan suara agar dapat tersimpan di memori komputer. Selain itu, perangkat ini juga termasuk dalam perangkat output, karena dimana kita dapat mendengarkan suara, nantinya suara yang akan tersimpan dalam memori komputer. Yang kelima ada touchpad sebagai pengganti mouse. Nah, touchpad juga sama sebenarnya kayak mouse, cuman kayak ya sebutnya kursor dengan touchpad, fungsinya persis seperti mouse seperti umumnya. Bedanya ini berbentuk pipi dan bersegi panjang yang terpasang di badan laptop. Oke, kita masuk ke input device. Secara langsung alat input yang menggunakan perangkat tambahan tentu sebelum diproses oleh alat proses. Oke. Kita masuk ke output device, yaitu unit keluaran. Nah, komponen komputer selanjutnya adalah unit keluaran yang akan menampilkan data di dalam komputer. Jadi intinya bakal menampilkan data lah. Nah, seperti monitor. Nah, ini dia monitor. Monitor adalah perangkat yang digunakan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan dalam komputer serta menampilkan informasi yang telah diolah. Monitor ini menjadi salah satu perangkat yang paling penting dan harus ada
karena tanpa monitor komputer tak akan bisa melihat aktivitas apapun. Lalu printer adalah perangkat keras keluaran yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer, kemudian dibuatlah salinannya dalam bentuk nyata. Lalu kita masuk ke proses device, yaitu unit pemrosesan. Nah, di sini peran output dan input device gak akan berfungsi tanpa ada proses device ini loh. Jadi terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah power supply. Power supply adalah sebuah perangkat elektronika yang berfungsi sebagai sumber daya untuk perangkat lain, khususnya listrik. Jadi pada power supply ini bukan sebuah perangkat yang menghasilkan energi listrik, melainkan juga beberapa daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi lain. Lalu ada RAM. Kepanjangannya adalah Random Access Memory. RAM secara bahasa Indonesia berarti memori akses acak. RAM adalah tempat penyimpanan pada komputer yang isinya dapat diakses sewaktu-waktu dan tidak mempedulikan letak dan tersebut di memori. Lalu ada CPU atau prosesor, Central Processing Unit atau CPU, dan prosesor merupakan perangkat yang merujuk pada perangkat keras komputer untuk memahami dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Selain itu, dimaksud dengan mikroskoper adalah CPU yang produksi dalam sirkuit terpadu. Lalu yang terakhir ada motherboard. Motherboard atau papan induk yang lebih akrab disebut motherboard lah ya, merupakan perangkat utama dalam komputer. Jadi mempunyai peran penting sebagai tempat berbagai perangkat keras komputer, sehingga dengan motherboard ini semua perangkat dapat terhubung. Kita langsung ke komponen perangkat lunak software. Jadi, software ini dapat diartikan sebagai beberapa program yang dibutuhkan oleh user untuk mendapatkan informasi atau aplikasi yang dibutuhkan. Jadi, seperti aplikasi lah software ini, seperti pemrograman lah, seperti coding gitu. Lantas, perangkat apa sajakah yang masuk ke dalam kelompok perangkat lunak komputer? Ya, pada intinya dalam komputer membutuhkan beberapa perangkat lunak untuk menunjang kinerjanya. Berikut beberapa perangkat lunak yang harus ada dalam komputer. Perangkat lunak software. Proses pengolahan akan disimpan dalam perangkat lunak software dan proses penyimpanan secara digital. Perangkat lunak sistem operasi komputer berfungsi untuk menerjemahkan berbagai macam fungsi dan instruksi yang diberikan saat menggunakan komputer seperti Windows, Linux, dan Mac. Microsoft Office, perangkat lunak perkantoran. Nah, ini juga aplikasi-aplikasi gitu lah. Terdiri dari berbagai macam jenis seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Microsoft Office digunakan sebagai software pendukung dalam menunjang pekerjaan kantor. Lalu ada web browser, perangkat lunak browser internet. Web browser menjadi portal untuk mengakses internet. Biasanya secara otomatis histori dari kunjungan web yang kamu lakukan akan tersimpan. Lalu yang terakhir ada perangkat lunak pengolahan gambar. Sesuai namanya, perangkat lunak pengolahan gambar digunakan untuk mengolah gambar seperti perangkat lunak Adobe Photoshop, Sketch, Adobe InDesign, hingga Adobe Illustrator. Oke, di sini saya kasih kesimpulannya seperti ini yang bisa Anda baca. Terima kasih. Mungkin masih banyak kekurangannya dalam penyampaian video dalam tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.